12 rekaman mengenai bahasa Arab dan 11 bagiannya sudah kita masukkan di dalam YouTube. Insyaallah kita selesaikan hanya beberapa episode lagi ya. Mari kita lihat dalam surah Al-Haqqah. Di dalam surah Al-Haqqah ayat 12, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar kepada orang-orang berbuat baik. Sepintas lalu, maka persoalan bahasa ini tidak menjadi soal, gitu kan? Umat Nabi Musa bahasanya lain, ya. Umat Nabi Muhammad bahasanya lain, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah sebenarnya, gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah. Dan dari kitab sebelumnya telah ada kitab Taurat ya, untuk Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Wahada kitab ini, wahada kitabum, kitab ini Al-Quran maksudnya, musaddiqul lisanan Arabiyan, membenarkan kitab dahulu dalam lisan Arab. Liyunzira alladzina zalamu, bagi orang-orang yang zalim, ya, orang kafir. Babusyra, dan memberi kabar gembira bagi lil muhsinin, kabar gembira bagi orang-orang muhsinin ya. Jadi dia sudah bicara orang ini orang muhsinin. Kalau sampai pada ayat ini mengerti menjadi orang-orang muhsinin, maka ayat selanjutnya kita lihat ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati, langsung masuk istiqomah ya, gitu. Mereka itulah penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ini ada sekitar 5 ayat ya, yang menunjukkan istiqomah yang selalu dibicarakan itu dalam surah Fussilat kalau tidak salah, yang selalu dibicarakan mengenai istiqomah. Padahal di dalam istiqomah itu ada 4 ayat ya, 1 ayat yang lebih dalam lagi. Makanya istiqomah itu kalau ditanya kepada para sahabat utama ya, sahabat-sahabat lain tuh bertanya, apa itu istiqomah, baik terhadap Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali maupun Utsman. Mereka menjawab berbeda-beda. Karena pemahaman mereka terhadap Al-Quran itu juga titik beratnya berbeda-beda. Ya.
Karena titik berat perhatian mereka berbeda-beda, dan mereka pun dalam perjalanan ibarat orang berjalan, ya, lain-lain penglihatan. Kalau ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa itu istiqomah? Istiqomah adalah jangan kamu mempersekutukan Allah terhadap apapun. Jadi dia istiqomah, dia tauhid, ya, berkenaan dengan tauhid. Kemudian kalau ditanya kepada Abu Bakar, kepada Umar Ibnu Khattab, apa itu istiqomah? Karena Abu Bakar itu orang yang berpikiran operasional, ya. Berpikiran operasional, maka dia jawab istiqomah itu dengan penuh hati, dengan sepenuh hati, ya, kerjakan apa yang diperintah dan hindarkan yang dilarang, ya. Begitu juga dalam hal takwa. Kalau ditanya pada Umar apa itu takwa, kamu kalau berjalan di semak-semak, ya, gitu. Kira-kira apa yang kamu perhatikan? Ya hindari jangan sampai ada duri. Nah itu. Jadi Umar itu berpikirnya operasional, ya. Orang operasional. Jadi tentu dia jawab operasional. Jangan berjalan seperubah mencelak-mencelok. Kalau istiqomah ditanya kepada Sayyidina Ali, dia jawab kerjakan, ya, seluruh perintah, hampir sama dengan Umar. Tapi Utsman menjawab ikhlas. Jadi terhadap perbedaan pendapat yang dilontarkan oleh para sahabat itu bagi kita merupakan rujukan, semuanya benar, dan kita kembalikan kepada Al-Quran. Ternyata Al-Quran juga ada 4 istiqomah, ya. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'um bima kanu ya'malun. Jadi insyaallah kita kalau betul-betul memahami bahwa bahasa Arab itu penting, ya, kita pergunakan untuk memahami Al-Quran, insyaallah kita mendapat jalan-jalan, ya. Karena Al-Quran itu merupakan petunjuk jalannya hidayah masuk, ya. Nah, selanjutnya ada ayat yang sangat menggembirakan, ya, di mana dalam ayat itu ada doa, ya. Saya baca dulu doanya. Doa kepada orang tua, khususnya orang tua. Doa ini pertama kali turun ayat ini diperintahkan kepada Abu Bakar untuk membacanya. Diperintahkan Rasulullah untuk membaca doa ini untuk pertama kali kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah itu, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya wa an amalan salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Artinya, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang Muslim. Ini doa yang dipesankan oleh orang tua Pak Quraisy,
Ya, bapaknya juga ahli tafsir, dipesan kepada Pak Kurnia supaya jangan dilewatkan doa ini gitu ya. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan jalan untuk mensyukuri orang tua, mensyukuri yang diberikan nikmat kepada kita dan kepada orang tua kita. Nah, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura. Tapi sebelum ayat itu ada potongan ayat, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, masa mengandung sampai menyapih selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa. Jadi prosesnya menunjukkan lama ya, rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diberikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Itu prosesnya lama sampai ditunjukkan umur 40 tahun ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan telah kami perintahkan kepada manusia terhadap orang tuanya berbuat baik ya. Hamalathu ummuhu, yang telah mengandungnya, ibunya telah mengandungnya kurhan, dengan susah payah. Wa wada'athu kurhan, ibunya melahirkannya susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, dan masa menyapinya 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu, sehingga apabila ia sampai dewasa. Wa balagha arba'ina sanah, wa balagha arba'ina sanah, sampai ia berumur 40 tahun, maka diperintah Abu Bakar ini pertama kali ya, menunjukkan bahwa doa ini penting sampai diperintah kepada Abu Bakar ya. Sahabat yang paling senior kan Abu Bakar ya. Saya ulang lagi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tarda wa aslili fi dzurriyyati. Ada 3 tingkat ya, kita bersyukur, kemudian kita minta tunjuki amal supaya amal-amal kita ya, semua amal baik, tapi amal yang kita minta petunjuk dari Allah itu amal yang diridhoinya ya. Amal yang diridhoinya. Bersyukur, banyak bersyukur. Namun bagaimana sampai kita minta bentuk syukur itu ya, bentuk amal ibadah yang diridhoi ya. Dan ini dilanjutkan pada anak cucu kita ya. Kesalehan itu dilanjutkan kepada anak cucu. Ini saya kira berkenaan dengan doa orang tua, semoga sekeluarga besar masuk surga ya. Di dalam surah Ar-Ra'd kita sudah bahas di mana anak cucu neneknya masuk semua dalam orang yang punya cita-cita besar, orang yang punya cita-cita besar, orang yang punya cita-cita bukan dirinya saja ya, anak keturunannya, masyarakatnya, semua. Saya kira cukup dulu. Itulah kira-kira salah satu daripada hikmah mengenai bahasa Arab ya. Maksudnya hikmah itu dilekatkan dengan ayat-ayat yang berada di sekitarnya,
Dan kalau itu lisan Rasulullah gitu, artinya apa itu lisan Rasulullah? Dia membicarakan Quran, dia membicarakan hadis, dia membicarakan pengalaman yang harus diikuti, dan banyak hal lagi yang berkenaan lisan. Yang pada waktu pertama kali saya ucapkan, ya, dan bagaimana kalau kita ini omongan Pak Jokowi, oh ini omongan Pak Harto, ya ini omongan Anies Baswedan. Nah, itu kira-kira begitu persamaannya yang supaya ngerti kan. Jadi kalau lisan Nabi Muhammad SAW artinya bahasa Arab, yang dimunculkan adalah bahasa Arab yang bermutu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.